Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Arifah Zara dari Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021. Di sini saya akan meresum materi PKKMB hari ke-1, 2, 3, dan 4. Hari pertama dan materi yang pertama itu yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Karumani MSI selaku Rektor Unila. Beliau menyampaikan apa itu revolusi mental. Arti revolusi mental yang diungkapkan oleh Presiden kita yang pertama, Bung Karno, adalah perombakan cara berpikir Anda, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntunan revolusi nasional. Dulu ada tahap yang dinamakan match, di mana orang takut dengan pohon, benda, dan lain-lain. Tetapi sekarang itu semua sudah hilang. Sekarang manusia jadi menghancurkan alam atau merusaknya. Dan ada lagi arti revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, dan bersemangat. Dan ada perkembangan revolusi industri. Revolusi Industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Yang kedua, revolusi industri generasi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Revolusi industri 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak, di mana revolusi kedua dengan hadirnya mobil membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Dan ada timeline revolusi industri 1.0 mekanasi tahun 1700 dan 2.0 elektrifikasi pada tahun 1870 dan ada 3.0 otomasi dan globalisasi tahun 1970, 4.0 digitalisasi sekarang, dan 5.0 masa depan personalisasi. Dan ada skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri, yaitu komunikasi yang baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki skill kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama, kecerdasan emosional, inventive thinking, public speaking, manajemen, networking, adaptasi, dan literasi digital. Materi yang kedua itu tentang bahaya terorisme, yaitu pencegahan dan penanggulangan terorisme. Fokus utama penanggulangan terorisme adalah upaya penanggulangan terorisme terkait penyalahgunaan internet oleh kelompok jaringan terorisme. Ada 4 konsensus nasional. 1. Konstitusi negara kita UUD 1945, 2. Pancasila, 3. Bhinneka Tunggal Ika, dan 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau kita bertentangan dengan 4 konsensus nasional tadi, itu tidak baik dan tidak layak untuk kita ikuti. Dan hari yang kedua, materi yang pertama, itu ada pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, Esket, MKes. Beliau menyampaikan tentang COVID-19. Itu ada masa inkubasi yang artinya dari marupnya virus hingga tumbuhnya gejala, dan anosmia, penyakit di mana seseorang kehilangan indera penciuman. Dan ada 4 jenis masker, masker bedah, N95, double, dan 5M. 5M itu sendiri memiliki arti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ada tindakan untuk orang yang terkena virus COVID-19, itu isolasi mandiri, rawat di rumah sakit, dan isoman 14 hari. Dan ada materi yang kedua, itu sistem pendidikan tinggi implementasi Merdeka Belajar Kampus yang disampaikan oleh Profesor Habibullah Jimat SE MSI. Beliau menyampaikan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan spiritual. Dan ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Itu 1. Bernalar kritis, dan 2. Kemandirian, 3. Kreatif,
4 gotong royong, 5 kebinekaan global, dan 6 berakhlak mulia. Dan ada dasar hukum Merdeka Belajar Kampus. 1. Pembukaan program studi baru. 2. Perguruan tinggi negeri badan hukum. 3. Sistem akreditasi perguruan tinggi. 4. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan ada juga sistem kredit. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan umum menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa. Beban dan institut pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Dan materi yang ketiga itu ada etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang beliau sampaikan, apa itu etika kehidupan kampus? Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral atau sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Ada peranan etika, itu 1. Dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. 2. Menjadi alat kontrol atau rambu-rambu bagi seseorang atau mahasiswa dalam melakukan aktivitas. 3. Memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral. 4. Menjadi prinsip yang mendatar. 5. Dicap baik, sopan, dan santun. Dan apa perbedaan etika, etiket, dan norma? Etika itu moral, etikat sopan santun, norma penuntutan sikap atau tingkah laku manusia. Etika merupakan istilah dari bahasa, yaitu mos dan moret, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal buruk atau moralitas. Ada etika pergaulan di kampus, itu soft skill, tidak hanya pintar. Jadi, sebagaimana mahasiswa merupakan kewajiban bagi mereka untuk menerapkan etika pergaulan di kampus agar bisa menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang. Materi yang keempat, itu ada kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso SSI PhD. Perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalah. Meresum materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Rudinata Miharja, SHDEA. Nah, yang pertama bahas tahapan revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu perkembangan dari zaman ke zaman atau kecerdasan buatan dan internet yang sangat berpengaruh di dunia. Ada strategi menghadapi tahapan revolusi industri. Yang pertama, kompleks problem solving, itu artinya pemecahan masalah. Contohnya, ada maling, bagaimana cara menanggapinya dan kena pasal berapa. Nah, yang kedua, coordinating with others, itu berkoordinasi satu sama lain. Dan yang ketiga itu thinking. Nah, contohnya berpikir untuk melakukan ke depannya. Nah, yang keempat ini creativity itu kreativitas. Yang kelima, people management, itu artinya pengaturan. Itu bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita sendiri. Yang keenam, emotional intelligence, itu artinya tidak hanya bertumpu kepada nilai atau prestasi. Yang kedelapan, judgment itu mengambil satu keputusan atau memberikan satu penilaian. Terakhir, negotiation itu negosiasi. Itu contohnya berkomunikasi dengan baik dan menawarkan sesuatu. Akan meresum materi yang telah disampaikan oleh Bapak Depri Liber Sonata SHMH. Materi yang disampaikan oleh beliau, proses yang akan dihadapi dan yang akan dicapai selama menjadi mahasiswa. Itu ada 2 skill, hard skill dan soft skill. Hard skill bisa kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan, serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, dan juga training di perusahaan. Jika soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya soft skill yang kamu miliki menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarmu. Contohnya kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan berkepemimpinan. Ada 8 soft skill untuk bisa sukses di dunia kerja. Pertama, keterampilan komunikasi. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, kemampuan bekerja dalam tim. Keempat, kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dan kelima,
teknik berpikir kreatif dan inovatif. Keenam, sikap mental positif. Dan ketujuh, keterampilan mengelola waktu. Dan terakhir, kemampuan negosiasi. Menyampaikan 3 materi yang telah disampaikan oleh Bapak atau Ibu yang terhormat dan kakak-kakaknya. Materi yang telah disampaikan oleh Bu Yulianeta SHMH, Wakil Dekan Umum dan Keuangan. Beliau menjelaskan tugas bagian keuangan, yaitu 1. Bani UKT dan keringanan UKT bagi mahasiswa, 2. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa, 3. Pengadaan barang dan jasa tersebut. Dan di bagian umumnya, 1. Mengelola sarana dan prasarana, 2. Penataan sarana dan prasarana, 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. Fakultas Hukum mempunyai 7 gedung dan fasilitas lainnya. Yang pertama, Gedung A. Gedung A memiliki 2 lantai. Lantai 1 sebagai ruang administrasi, ruang kuliah program Dr. S3, dan auditorium Profesor Abdul Qadir Muhammad. Dan yang kedua, Gedung B. Gedung B itu 1 lantai. 1 lantai tapi akan tahap renovasi menjadi 3 lantai. Gedung B itu untuk pasca sarjana S2 dan S3. Ruang administrasi dan ruang kuliah, dan ruang publikasi jurnal. Dan yang ketiga, Gedung C. Gedung C itu ada 2 lantai. Lantai 1, ruang akademik, ruang kemahasiswaan, kepegawaian, dan laboratorium hukum. Dan lantai kedua, ruang para pimpinan fakultas, seperti dekan, wakil dekan, dan lain-lainnya. Dan yang keempat ada Gedung D. Gedung D itu 2 lantai. Lantai pertama itu ada ruang kuliah dan auditorium. Dan lantai kedua itu ruang dosen administrasi hukum dan negara. Dan yang kelima ada Gedung E. Gedung E itu ada 4 lantai. Lantai pertama, ruang guru besar dan ruang administrasi hukum internasional. Lantai kedua untuk ruang baca, ruang dosen, dan ruang administrasi hukum tata negara. Dan lantai ketiga untuk ruang kuliah. Lantai keempat, ruang aula dan ruang kuliah. Dan yang keenam ada Gedung F, 2 lantai. Lantai pertama untuk ruang administrasi dosen dari hukum perdataan. Lantai kedua, ruang magister hukum S2. Dan yang ketujuh itu Gedung IKA atau alumni. Lantai 1 itu ada kantin, lantai 2 ruang sidang, lantai 3 ruang UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Dan fasilitas lainnya ada musola, wifi, CCTV, dan CCTV itu ada di seluruh gedung Fakultas Hukum. Dan keempat ada student lounge, itu kegiatan mahasiswa contoh PKKMB untuk mahasiswa baru. Dan yang kelima ada taman dan gazebo dan dilengkapi wifi. Dan materi yang kedua, pengenalan bagian Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum Universitas Lampung ada 5 bagian. Yang pertama, hukum kepidanaan, kedua, hukum perdataan, ketiga, hukum administrasi negara, keempat, hukum tata negara, kelima, hukum internasional. Yang pertama, hukum pidana, yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Andrisman SHM Hum, adalah hukum pidana mengajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan upaya penanggulangannya. Dan yang kedua, hukum perdataan, yang telah disampaikan oleh Bapak Sunaryo SHMH dan Ibu Dwi Septiana SHMH. Hukum perdata itu bermacam-macam. 1. Hukum perdata bara, yaitu terkait tentang perjanjian. Dan kedua, hukum perdata ekonomi yang terkait dengan bisnis atau perusahaan. Dan yang ketiga, hukum Islam. Dan yang keempat, hukum adat. Dan yang ketiga, hukum administrasi negara. Dan yang keempat, hukum tata negara. Hukum tata negara itu sendiri yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yusdianto SHMH adalah hukum tata negara bisa menjadi sebagai pengamat, sebagai pekerja di bidang pemerintahan seperti di kepala daerah, DPRD, dan sebagainya. Di HTM itu belajar ilmu konstitusi, ilmu hukum, dan HAM, dan ilmu perundang-undangan sebagai perancangan. Dan terakhir, belajar beracara. Dan yang kelima, hukum internasional. Hukum internasional itu kita akan berhadapan pada sebuah masyarakat internasional di mana pola interaksi yang melintas di batas-batas negara. Dan materi yang terakhir itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Apa itu BEM? BEM adalah lembaga eksekutif yang berada di lingkup Fakultas Hukum yang secara strukturalnya itu terdiri dari barisan intelektual muda dan Badan Eksekutif Mahasiswa dan beberapa prosedur. Dan BEM sendiri mempunyai 7 dinas. 1 Dinas PSDM, 2 Dinas Kominfo, 3 Dinas Seni dan Kekaryaan, 4 Advokesma, 5 Litbangkas, 6 Dispora.
dan ini mempunyai fungsinya masing-masing. BEM juga bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan menaungi beberapa kegiatan mahasiswa fakultas dan juga himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan mahasiswa jurusan yaitu ada Himpunan Mahasiswa Pidana, Himpunan Mahasiswa Perdata, HIMAHI, HIMAHAN, dan juga HIMA-HTM. Dan unit kegiatan mahasiswanya UKM ada 5, UKMF Persekusi, UKMF Fosi, UKMF Mahkamah, UKMF Mahusa, UKMF PSB. Sekian resume materi yang telah disampaikan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.